Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihad wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khulaquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam pada pagi hari ini pada setiap bulan Zulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah itu memang hanya bisa dilakukan pada Zulhijjah saat ini. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tidak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Pada kesempatan khutbah kali ini, marilah kita menapaktilasi dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah, dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji, tentunya bagi yang mampu, dan berkurban juga bagi yang mampu, bagi semua umat Islam yang pasti menginginkannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Dari saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang, di mana kisah itu diabadikan di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 37, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami, demikianlah yang kau lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan.
Mudah-mudahan mereka mensyukuri. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwa sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara kedua bukit, yaitu Sofa dan Marwa. Di tengah kesusahan itu Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail, yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu yang bernama air Zam-Zam. Bagi kaum muslimin yang berkesempatan naik haji akan melihat bagaimana indahnya air Zam-Zam yang tidak pernah habis ini. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi yang dijuluki Khalilullah atau kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya itu, yaitu Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir, apakah ini benar-benar perintah dari Allah atau hanya mimpi semata. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita kemarin juga sudah disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah yang populer kita beri nama yaitu puasa Tarwiyah. Setelah perenungan ini kemudian hilanglah keraguan Nabi Ibrahim. Karena itu Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini pun kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 kemarin, yaitu puasa Arafah. Pada saat itu juga bersamaan dengan jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail yang masih kecil pada saat itu. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun juga diabadikan di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya adaftif al maratu maru satajiduni insyaallahu minasyabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ya Ibrahim kemudian berkata, wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah perwujudan hubungan antara ayah dan anak, di mana keduanya saling menjaga keimanan mereka dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya hari itu pun datang, ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya, serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan pun terus membisikkan kepada Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar untuk tidak menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu, Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa itu diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni lempar jumrah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti tidak menyembelih Ismail. Firman ini termaktub dalam Quran surah As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelian yang besar. Kami mengabadikan untuk pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa itu, Malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini juga disambut Ibrahim dengan seruan, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bacaan-bacaan ini kemudian terus kita kumandangkan ketika menjelang hari raya Idul Kurban ini. Dan takbir itu juga menjadi peristiwa yang abadi yang terus kita kumandangkan, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang sudah menjadi percontohan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan keluarganya. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras untuk mengalirkan darah manusia, akan tetapi diperintahkan untuk mengalirkan darah hewan. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim, kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup, sampai dengan keteguhan iman dan ketakwaan dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti syai, lempar jumrah, puasa tarwiyah, puasa arafah, serta menyembelih hewan kurban, harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dalam menjalankan ibadah haji dan juga kurban, kita tentu membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit dilakukan. Untuk berhaji kita harus berkurban, menyiapkan puluhan dan bahkan ratusan juta untuk membiayai perjalanan haji. Ditambah juga kesabaran yang tinggi, karena harus antri beberapa tahun untuk saat ini. Untuk berkorban kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah
untuk membeli hewan kurban yang kemudian kita bagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dan juga bagi siapa yang berkurban, insya Allah nanti juga akan mendapatkan pahala besok di yaumil qiyamah. Tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karena lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Mudah-mudahan kita dimudahkan jalan kita, terutama bagi yang mampu untuk meniatkan diri melaksanakan ibadah haji dan juga kurban. Dan kita berupaya agar kita bisa berkurban dari tahun ke tahun dengan cara yang tentunya sangat bervariasi. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Adha tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya melalui berbagai pintu kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas keumatan ini, tugas kita sebagai hamba, dan salah satunya adalah melaksanakan kurban. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil qail fi kitabil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala ta'ala, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal zalazila wal mihana وسوء الفتان والمحان ما ظهر منها وما بطن أم بلدنا عند النساء خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر اللهم صل